Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Eliza Nurmiati. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai asesmen of moral. Nah, ayo kita simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu asesmen moral? Nah, asesmen moral ini adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk memahami perkembangan nilai, sikap, penalaran, dan perilaku moral individu khususnya dalam konteks pendidikan. Asesmen ini tidak hanya menilai benar salah secara normatif, tetapi menekankan bagaimana individu berpikir, bersikap, dan bertindak secara moral dalam situasi nyata. Selanjutnya ada tujuan etika dalam asesmen. Yang pertama yaitu menjamin keadilan dalam proses dan hasil asesmen, yaitu untuk mencegah bias, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap peserta asesmen. Yang kedua, menjaga keakuratan dan validitas hasil, yaitu asesmen dilakukan dengan prosedur yang tepat agar hasilnya valid dan reliabel. Yang ketiga, melindungi hak siswa dan menjaga kerahasiaan. Informasi hasil asesmen bersifat rahasia dan tidak disalahgunakan. Yang keempat, meningkatkan penggunaan hasil asesmen secara bertanggung jawab. Jadi, hasil asesmen digunakan untuk mengembangkan peserta didik, bukan untuk menghukum atau mendiskriminasi. Yang kelima, memberikan umpan balik yang membangun. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan asesmen, yaitu untuk mendorong asesor terus memperbaiki cara kerja sesuai standar etika profesi. Nah, selanjutnya itu ada teknik asesmen moral. Nah, yang pertama observasi perilaku. Nah, observasi perilaku ini adalah pengamatan langsung terhadap perilaku anak dalam situasi alami. Misalnya di kelas, saat bermain, saat makan, dan lain-lain. Yang kedua ada studi kasus. Di sini memberikan cerita atau situasi tertentu untuk melihat bagaimana anak memahami nilai baik dan buruk. Yang ketiga ada wawancara. Nah, di sini dilakukan tanya jawab langsung dengan anak terkait sikap dan nilai. Selanjutnya ada portofolio. Nah, di sini kumpulan hasil karya anak yang menunjukkan perkembangan moralnya. Selanjutnya ada catatan anekdot guru. Catatan singkat yang berisi tentang kejadian penting yang menunjukkan perilaku moral anak. Nah, di sini ada contoh pelanggaran. Nah, pada saat kegiatan bermain balok secara berkelompok, seorang anak inisial A tidak sengaja menjatuhkan bangunan balok milik temannya, inisial B. Anak B terlihat sedih dan menangis. Guru mengamati bahwa anak A awalnya diam dan menjauh. Namun setelah guru mendekat dan bertanya, anak A mengatakan bahwa ia tidak sengaja dan kemudian membantu temannya menyusun kembali balok yang jatuh. Jadi, dari contoh pelanggaran tadi dapat kita simpulkan bahwa contoh kasus ini menunjukkan bahwa asesmen moral di PAUD dilakukan melalui pengamatan perilaku nyata menggunakan catatan anekdot dan dianalisis berdasarkan tahap perkembangan moral anak. Asesmen moral tidak bertujuan menghakimi anak, melainkan memahami proses berkembangnya nilai moral untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada peran guru dalam menjaga etika asesmen. Yang pertama sebagai perancang asesmen yang etis, yaitu merancang instrumen yang valid, reliable, dan tidak bias, menyesuaikan bentuk asesmen dengan karakteristik peserta didik, menyusun rubrik penilaian yang jelas dan terbuka. Yang kedua yaitu ada sebagai pelaksana yang adil dan profesional, menyampaikan instruksi yang jelas, menjamin kondisi yang setara, menjaga kerahasiaan data siswa selama proses asesmen, dan
menghindari segala bentuk diskriminasi atau intimidasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, ada sebagai penilai yang objektif dan reflektif, yaitu menggunakan rubrik secara konsisten, menganalisis hasil dengan mempertimbangkan konteks belajar siswa, dan memberi umpan balik yang membangun dan mendukung perkembangan siswa. Yang keempat, ada sebagai pelapor yang bertanggung jawab, melaporkan hasil secara transparan, bijak, dan rahasia, tidak menyebar atau menggunakan hasil asesmen untuk bertujuan non-pedagogis, dan melibatkan siswa dan orang tua dalam diskusi hasil dengan sikap suportif. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai video asesmen moral. Semoga bermanfaat.